Ini kita ikutin semua ya Pak, investor atau trader. Gimana sih sebenarnya progres dari tender? Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu update-nya, saya rasa bisa mengunjungi juga ya website-nya Waskita saya ya. Biasanya udah ada update-nya juga di situ. Oke. Boleh lanjut Pak pertanyaannya? Ya, silakan, mungkin nanti saya mau izin sebentar. Nanti Alvina bisa bantu ya. Iya. Baik Pak. Ya. Monggo Pak. Coba ya. Iya, silakan Pak. Silakan. Makasih banyak loh Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih. Iya, thank you. Sehat terus ya Pak. Sukses bersama Waskitanya nih. Mudah-mudahan kita akan semua di sini juga menyukseskan right issue-nya Waskita nanti ya. Amin. Jadi untuk mungkin tambahan sedikit yang baru untuk yang IKN nih, kayaknya partisipannya pada penasaran semua untuk proyek IKN. Jadi untuk gambarannya mungkin seperti ini. Jadi kan kita tahu bahwa pemerintah itu akan menyalurkan dana APBN untuk IKN sampai dengan 2024 itu sebesar 44 triliun ya kan. Jadi kalau kita bagi dua saja di tahun 2023 dan 2024 itu masing-masing misalkan di 20 triliun. Nah, Waskita itu tentunya kita akan melakukan partisipasi pada tender proyek tersebut sepenuhnya. Nah, jadi kita melihat tadi bahwa winning rate Waskita itu ada di level 26%. Jadi kita targetkan dengan winning rate segitu dan juga dengan adanya tender pemerintah atas proyek IKN masing-masing di 20 triliun, kami targetkan kontribusi atau market share-nya proyek IKN di nilai kontrak value Waskita 2 tahun ke depan itu di level 10-20%. Gitu. Terus juga ada juga proyek infrastruktur air, karena yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pemerintah kan saat ini fokusnya adalah untuk meningkatkan ketahanan air ya. Dan itu pas banget dengan champion segmennya Waskita. Jadi untuk kedepannya, kalau tadi dari segmentasi nilai kontrak baru kan mungkin infrastruktur air masih belum tinggi. Kedepannya kami targetkan 30% dari nilai kontrak baru Waskita itu sudah berasal dari proyek-proyek infrastruktur air seperti bendungan, irigasi, dan juga lainnya. Kira-kira seperti itu bayangannya Mbak Ruth dan juga Cirita. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mbak Alvina. Oke, untuk Pak Edward, price buat track issue kira-kira berapa ya? Mungkin belum bisa di-disclose kali ya, Mbak Alvina. Iya, Pak. Terima kasih pertanyaannya nih, kayaknya curious banget tentang RIOS. Jadi untuk price-nya memang kita belum bisa announce, karena itu kan yang berhak untuk menanyakan itu kan adalah Pak Menteri BUMN ya. Jadi dia mengeluarkan surat bahwa harga RI-nya Waskita itu sekian gitu. Cuman untuk disclaimer saja bahwa dalam proses penentuan harga itu Waskita sendiri pun juga kita banyak diskusi sama broker, terus kita juga diskusi sama Jamdatun, sama KJPP dan juga konsultan hukum. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bahwa harga right issue ini yang akan kita nanti tentukan itu sudah mengedepankan azas fairness dan juga ya kita mengutamakan kepentingan para existing shareholder maupun nanti shareholder baru yang memang akan participate pada saat right issue Waskita nanti gitu. Jadi kita usahakan harganya pun sekompetitif mungkin dan juga sefairnya mungkin, karena kita juga udah banyak konsul dengan pihak-pihak ketiga lainnya itu Pak Edward. Terima kasih. Oke, thank you juga Mbak Alvina. Jadi kalau satu emiten ingin melakukan track issue, Bapak Ibu, memang banyak ya prosesnya Mbak Alvina ya. Meskipun udah diumumkan dari bulan berapa, tapi memang cukup panjang prosesnya karena harus ya memangku kepentingan semua pihak juga. Dan kita publik dan kita perusahaan BUMN yang baru. Iya benar. Oke, jadi Pak Edward bisa ditunggu aja ya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Ilmi. Sebagai perusahaan BUMN, bagaimana langkah yang diambil Waskita jika memperoleh proyek pemerintah yang memiliki return yang rendah? Oke, thank you Mbak Ilmi atas pertanyaannya. Jadi untuk proyek pemerintah itu memang tentunya kan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita itu punya namanya komite resiko. Jadi untuk proyek tender baru maupun proyek pemerintah, swasta dan BUMN itu pasti kita harus melalui persetujuan dari komite resiko. Apakah itu proyeknya feasible, apakah IRR cukup, apakah payment metodenya sesuai dengan dapat
dapat mendukung cash flow-nya waskita gitu. Jadi untuk IRR itu pasti kita punya baseline ya. Jadi untuk proyek-proyek baru waskita itu kita juga, karena kan kemarin kita juga ada MRA sama lender, dalam MRA itu pun juga sudah di state bahwa untuk proyek-proyek baru itu harus marginnya ada minimalnya. Nah, mungkin bisa saya sebut bahwa untuk margin minimal proyek itu ada di level 10-12%. Jadi untuk proyek-proyek baru ya untuk bisa kita lakukan tender dan kita partisipasi di tender tersebut ya minimal marginnya itu di level 10-12% itu gitu. Jadi untuk yang IRR yang rendah ini kita udah nggak bisa ikut lagi gitu, dan memang karena pasti kan tentunya udah nggak visible ya jatuhnya, jadi memang kita nggak akan ikut untuk proyek yang seperti itu. Jadi untuk kedepannya ya portfolio waskita pun juga lebih sustainable ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk kedepannya. Oke, thank you Mbak Alvina. Ini Pak Stari masih curious dengan berapa nih harga RI-nya. Jadi sudah dijawab, jadi belum bisa didisclose. Kita juga respect ya Bapak Ibu investor ya, karena memang ada yang namanya policy yang harus perusahaan BUMN patuhi juga gitu. Oke. Nah Mbak Alvina, mungkin kedepannya nih, kan tadi ada waskita toll road nih, dan banyak project strategic partnership dan sebagainya gitu. Ada rencana mau IPO nggak sih Mbak tahun depan? Jadi untuk dalam waktu dekat anak perusahaan waskita itu sepertinya belum ada. Kita sempat mau rencana IPO Waskita Karya Realty, itu anak usaha kami yang memang menaungi proyek-proyek investasi di properti dan realty. Tapi saat ini kita masih wait and see karena melihat sentimen properti menunggu bounce back. Jadi menunggu momentumnya sih. Cuman kalau untuk IPO mungkin kalau untuk toll road masih belum, karena kita juga masih membuat sebuah planning jangka panjang ini untuk proyek jalan tol di Waskita ini akan mau dibuat sebesar apa. Jadi yang paling possible itu adalah Waskita Karya Realty, tapi tidak dalam waktu dekat, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Kita melihat sentimen properti ini apakah mulai naik atau masih stagnan atau bagaimana gitu. Untuk menunggu momentum yang tepat aja, kira-kira seperti itu. Iya, oke. Berarti masih belum ya, Mbak? Oke. Apalagi sekarang kayaknya BI masih naikin ini sih, suku bunga sih. Jadi mungkin agak negatif sentimen. Betul. Oke. Oke, ada follow-up question dari Pak Edward. Ada target nggak sih Mbak Alvina buat mengurangi utang sampai level berapa? Oke, terima kasih Pak Edward atas pertanyaannya. Jadi tadi di presentasi kita sudah menerangkan bahwa sampai dengan 2025 itu kan waskita akan melakukan strategic partnership jalan tol ya. Itu gunanya adalah guna utamanya itu adalah untuk mengurangi porsi utang jalan tol yang memang terkonsolidasi di bukunya waskita. Nah itu harapannya melihat level utang jalan tol saat ini itu apabila tahun 2025 kita dapat berjalan sesuai rencananya kita akan dapat mengurangi porsi utang itu sebesar 23 triliun. Tapi kan untuk level angka tersebut kan masih mengacu pada saat berapa sih level utang di jalan tol tersebut pada saat nanti dilakukannya transaksi strategic partnership jalan tol. Tapi selain itu juga kita memang sudah fokus untuk melakukan penurunan level utang, karena bisa kita lihat bahwa di Juni 2021 itu level utang kami di 87 triliun, lalu di Juni 2022 itu level utang kami di 77 triliun. Jadi bisa dilihat bahwa selama setahun kami itu sudah berhasil menurunkan utang sebanyak 10 triliun. Jadi itu adalah hal yang memang harus kita apresiasi bersama, karena yang namanya menurunkan level utang itu kan tidak mudah ya Bapak dan Ibu. Nah rencananya untuk kedepannya dikarenakan memang mungkin arus kas kita juga sudah mulai membaik, lalu juga collection term kami juga lancar, dan juga strategic partnership jalan tol kami juga lancar. Kami targetkan untuk level utang di tahun 2023 dan seterusnya itu untuk mungkin lebih ke rasio kali ya, debt equity rasio kami di level 1-2 kali gitu. Jadi sudah level sehat lah istilahnya begitu. Oke, sudah cukup jelas ya dari Mbak Alvina ke level berapa, 1-2, dimana memang kalau construction
company agak sulit ya, maksudnya menghindari level utang yang tinggi karena memang proyeknya juga jangka panjang ya, lebih ke jangka panjang. Oke, saya rasa ini momennya bagus banget untuk Bapak Ibu sekalian belajar dari emiten, maksudnya biar tahu detailnya seperti apa, bukan cuma lihat oh ini share price-nya gimana saja, tapi dari bisnis sendiri, dari si perusahaan juga Bapak Ibu bisa tahu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti cerita menjelaskan tentang technical review. Nah, untuk target diversifikasi bisnis nih, kira-kira ada target untuk recurring income nggak sih, Mbak Alvina? Khususnya di tahun 2023 gitu. Oke, jadi kalau untuk recurring income itu kita punya namanya mini hydropower plant itu di Sangir, itu sudah menjadi recurring income waskita sejak tahun 2017. Nah, ini rencananya untuk recurring income yang kedua itu adalah kita punya proyek properti dan realty yang mana sampai dengan saat ini occupancy rate-nya juga sudah mulai membaik menuju ke level sebelum adanya COVID-19 di level 60-70%. Itu recurring income-nya waskita juga. Kita juga ada supply material dari WSBP, itu juga termasuk recurring income. Jalan tol mungkin karena memang kita itu kan hanya mengoperasikan jalan tol dalam hanya a certain period of time ya, sebelum nanti jalan tol tersebut kita lakukan strategic partnership jalan tol. Tapi selama kita mengoperasikan jalan tol itu juga masuk di recurring income waskita, yang mana kita lihat bahwa lalu lintas harian rata-ratanya jalan tol waskita ini sudah mencapai hampir 1% ke level sebelum adanya COVID-19. Jadi itu. Lalu selain recurring income juga kan kami juga mayoritas revenue itu berasal dari produksi proyek ya, dari konstruksi proyek. Jadi kami harapkan dengan adanya proyek-proyek baru, dengan winning rate kami yang sudah mulai kembali pulih, maka untuk produksi sendiri pun juga dapat meningkat secara eksponensial gitu. Jadi kami targetkan untuk level burn rate kami itu kembali ke normal, yaitu di level 25-28% untuk tahun-tahun kemudian. Oke, thank you juga udah di-disclose ya Mbak untuk informasi angka-angkanya. Oke, kalau jadi analis nih harus catat ini supaya bikin modalnya benar gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaan dari saya ataupun dari Bapak Ibu yang ada di chat. Saya kembalikan kepada Cirita sesinya, silakan Cirita. Oke, makasih banyak untuk Mbak Alvina dan Ruth. Ini banyak banget nih komen-komen dari teman-teman di grup, katanya penjelasan dari waskita ini sangat-sangat jelas dan sangat menarik ya. Memang untuk saham-saham konstruksi ini dan waskita pada umumnya ini harga masih sangat murah. Jadi kalau buat invest, ya boleh dibilang risk kita mungkin nggak terlalu besar dibanding saham-saham yang udah naik ya. Jadi buat investasi teman-teman boleh consider, tapi yang pastinya ini nggak bisa untuk trading jangka pendek karena kita memang buat invest ya ini udah di bawah banget sih. Oke, saya akan share beberapa screen yang menarik untuk kita liatin minggu depan, termasuk waskita ini kayak gimana ya. Oke, sebentar. Oke, ini ada technical review kita untuk minggu depan. Sebelumnya kita disclaimer dulu dari penulisnya, dari tim kita. Oke, mengenai untuk indeksnya, GCI untuk bullish skenario, karena GCI sudah rebound setelah koreksi tertahan di support MA 200 hari, yaitu di indeks 6890 dan support FR 50% di 6970. Saat ini koreksi tertahan di FR 61,8 yaitu di 7006. Indeks sudah menyelesaikan wave C dari wave 2 dan akan dilanjutkan dengan membentuk wave 3 upward menuju target moderate di 7744. Jadi kalau ini bullish skenario, indeks kita berpotensi ke 7744. Dan tapi kalau kita mengalami yang namanya bearish skenario, indeks itu rebound seperti yang udah diperkirakan sebelumnya, namun ini hanya membentuk lower high. Jadi terlihat bahwa rebound membentuk wave 4 setelah berpotensi setelah selesai, dan GCI kembali terkoreksi untuk membentuk wave 5 dari wave C dengan target indeks di 6.700 dan 66. Semoga kita tetap di bullish skenario ya. Kemudian ini untuk kita sektor rotasi kita bisa lihat dari yang improving ada IDX Finance dan IDX Prop, ini masih tetap bertahan di improving. Ini sangat
menarik biasanya kalau yang di improving ya, karena begitu dia pindah ke leading biasa rally-nya cukup lama nih.